Pria mesum ini, dia sebenarnya memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu gadis itu memperbaiki teleponnya. Diam-diam memasang aplikasi pelacakan di dalamnya. Kemudian tambahkan informasi gadis itu. Sinkronkan semuanya dengan ponsel Anda. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia mempunyai tujuan yang lebih menakutkan. Gadis itu lugu dan murni. Tidak mengetahui bahwa mimpi buruknya akan segera datang. Begitu gadis itu pergi, ponselnya langsung menyala. Dia bisa melihat semua yang dilakukan gadis itu. Bahkan kameranya dikendalikan olehnya. Hanya beberapa hari, dia memiliki semua informasi tentang gadis itu. Rencananya, itu untuk membunuh seluruh anggota keluarganya. Tiemai bersiap untuk tidur. Sesosok tubuh lewat di luar jendela. Lalu dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Gadis ketakutan. Dia juga segera mengeluarkan senjatanya untuk membela diri. Saat dia melihat pintu dibuka, sebuah ponsel dibawa ke dalam kamar. Oh, aku membunuhmu. Untungnya itu hanya temannya, teman yang sangat dekat dengannya. Namun saat keduanya sedang berbicara, ponsel Tiemai juga tiba-tiba menyala. Pria itu menggunakan ponselnya, kirim aplikasi pelacakan lain ke ayahnya. Sang ayah juga secara tidak sengaja mulai dikendalikan olehnya. Dia kemudian terus berpura-pura menjadi putrinya, mengirim pesan kurir ke ayah. Begitu saja, ketika sang ayah keluar untuk mengambil barang, dia membuatnya pingsan dari belakang. Tunggu sampai dia bangun, menemukan dia diculik ke kamarnya. Dia kemudian menggunakan ponsel ayahnya, kirim pesan ke rumah ke Tiemai. Karena pelaku sedang berada di rumah bapaknya, baru tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Saat ini, Tiemai masih belum mengetahuinya. Seseorang menatapku. Ketika dia sampai di ruang tamu, ayah tidak terlihat. Dia mengira ayah tertidur, jadi dia diam-diam pergi ke kamar ayahnya. Tapi saat dia mengangkat selimut, sekali lagi, hanya ada beberapa bantal di tempat tidur. Saat itulah gadis itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia kemudian dengan cepat mengunci pintu, ambil telepon dan hubungi polisi. Namun dia tidak tahu bahwa telepon itu dikendalikan oleh pria lain. Ketika dia memasukkan nomor tersebut, teleponnya secara otomatis menghapus nomor tersebut. Tiemai sangat ketakutan. Dia segera membuang ponselnya. Setelah gadis itu tenang, dia ingin melarikan diri. Tanpa diduga, saat dia berjalan keluar ke ruang tamu, tiba-tiba ditemukan di balik sofa, ada sesosok tubuh yang perlahan berdiri. Pria dengan ekspresi tidak berbahaya, tapi sudah ada 8 kasus yang ditangani. Meskipun Tiemai takut, dia hanya bisa berpura-pura tenang. Dia diam-diam membuka pisaunya dan memegangnya di tangannya. Yimai ingin mengambil keuntungan ketika pria itu tidak memperhatikan. Bunuh dia hanya dengan satu pukulan. Pikirannya, pria itu sepertinya memahami semuanya. Dia menyuruh gadis itu untuk tidak khawatir. Dia telah menyiapkan kejutan khusus untuknya. Ini pasti akan mengejutkannya. Sebelum dia sempat bereaksi, pria itu memasuki kamar mandi. Setelah ditemukan, gadis itu tidak lagi bersembunyi. Jadi dia segera mengambil sabit tajam. Dekati toilet secara perlahan. Tapi setelah setengah hari menunggu, dia masih bersembunyi di dalam. Akibatnya, gadis itu ditemukan melalui pintu. Ayahnya sedang berbaring di bak mandi. Ayah, jangan datang ke sini. Lepaskan ayahku, letakkan dulu. Melihat ayahnya diancam, gadis itu harus meletakkan senjatanya. Pria itu kemudian melemparkan gulungan selotip. Dia meminta Tiemai untuk mengikat kakinya sendiri. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia melilitkannya di kakinya sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Sekarang berbalik, berlutut dan letakkan tanganmu di belakang punggung. Gadis itu ragu sejenak. Pria itu segera menyalakan keran air. Air terus mengalir langsung ke kepala ayahnya. Tiemai sangat khawatir kalau ayahnya akan mati di dalam air. Aku hanya bisa dengan patuh meletakkan tanganku di belakang punggungku. Dia mematikan keran lagi. Tangan Tiemai kemudian diikat erat. Dia juga menemukan pisau kecil di tubuhnya. Aku memberimu kesempatan. Jadi ini pilihanmu. Gadis ketakutan mulai menangis karena ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan padanya. Melihat peluang ada di depan mata Anda, dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Lalu dia menyalakan keran lagi. Ayah, tidak mungkin. Apa yang harus saya lakukan? Bajingan, biarkan aku pergi, bajingan. Melihat gadis itu menangis dengan sedihnya, dia mematikan keran lagi. Saat ini permukaan air telah mencapai mulut ayahnya. Jika dia menambahkan sedikit air lagi, ayahnya pasti akan mati. Tiemai memohon pada pria mesum ini. Selama dia membiarkan ayahnya pergi, dia akan melakukan apapun yang diinginkan ayahnya. Mendengar gadis itu berkata demikian, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia segera mengubah nadanya menjadi nada lembut. Setuju dengan apapun. Saya setuju.
Jadi kamu bunuh dia. Kemudian gadis itu juga dilempar ke dalam bak mandi. Di atas kepalanya adalah ayahnya. Gadis itu ingin berdiri, namun tangan dan kakinya terikat, dia tidak berdaya. Semakin keras gadis itu berjuang, semakin sulit bagi ayahnya untuk tetap hidup. Melihat jari-jari ayah perlahan menegang, gadis itu tidak lagi memikirkan perlunya bertahan hidup. Namun pria di depannya terpesona dengan semua ini. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya. Dia mengabadikan momen gadis itu tidak berdaya dan putus asa. Kemudian atur sebagai wallpaper. Dia sangat bangga. Ketika rencana pembunuhannya sempurna, dia tidak tahu kalau polisi sudah berada di luar. Namun dia cerdas dan siap. Dia diam-diam bersembunyi di balik pintu untuk menunggu kesempatan. Saat dia hendak bertindak, lemparkan. Anak laki-laki itu dengan cepat melemparkannya ke bawah. Meskipun orang-orang jahat telah diadili, namun gadis itu juga kehilangan ayah tercintanya. Menghadapi semua ini, gadis itu semakin membencinya. Dia merebut pistol dari tangan petugas polisi. Bidik dia dan tarik pelatuknya. Meskipun orang cabul ini menerima hukuman, namun sekarang adalah era ponsel pintar. Meskipun ini hanya sebuah film, tapi itu juga mengingatkan kita. Untuk orang asing, kita harus sangat waspada dan penuh perhatian. Oke, film ini berakhir di sini. Sampai jumpa lain waktu.